Halo. Ya Pak. Ya. Dari mana Pak? Dekat nih. Oh ya udah. Nanti pertigaan ambil kiri aja. Jangan ambil kanan. Itu punya gua. Balik lagi. Takdir. Takdir. Karena takdir ya kan. Harus belakangnya dir. Boleh. Ini kita mau ngobrol, yang obrolannya lemak semua. Daging. Ya daging kan kalau berbobot. Ini ini lemak besar. Semoga menghibur deh. Jadi minimal kalian habis dengerin podcast kita ini kalian kolesterol. Jadi kita mau bahas apa sih? Happy dong misalnya ini. Iya. Kita mau bahas apa sih masih itu? Kita mau bahas Gen Z. Ih, gue takut banget. Ini kita tegak banget sih. Ya udahlah, Nikmati saja. Seadanya. Gimana Gen Z? Apa yang mau dibahas? Gen Z. Banyak kali. Gen Z dibahas oleh kaum milenial dan kolonial. Ini jauh banget. Jauh banget. Apa aja? Jauh Jauh ya. lu berapa tolong? Gen Z itu dia itu ambisius. Cuma dia nggak mau nikmatin prosesnya gitu nggak sih? Kalau yang belia. Ya mungkin karena dia tuh udah terlalu ngelihat referensinya tuh terlalu banyak yang wah gue lihat gampangnya aja pas mereka udah jadinya gitu nggak tahu proses di belakang itu kayak apa. Padahal susah-susahnya dulu gimana? Padahal kan sama-sama juga ada proses-prosesnya juga. Terus juga dia mungkin patokannya tuh orang tua. Mungkin Gen Z sekarang itu adalah orang tuanya yang masih milenials juga, generasi awal milenials ya kan, yang mereka tuh udah menyentuh kesuksesan, terus mereka influence dari orang tua mereka sendiri nih. Dan mungkin sudut pandangnya ngeliatnya karena wah orang tua gue kok udah jadi kayak gini ya, udah kaya ya. Mungkin dia nggak tahu proses waktu bokapnya dia gila-gilaan kerjanya itu bagaimana, susahnya mereka orang tua itu bagaimana. Dan mungkin emang privilege juga kan ya, jadi mereka nggak mau juga gitu pasti kan, karena dia cuma terima duit yang banyak kan itu. Betul. Nah, tapi kan orang tua milenial ya, berarti kan kita juga dong. Ya mungkin Jadi ada salahnya kita juga ya kan, di milenial juga terlalu manjai pendidikannya mungkin. Jadi banyak Gen Z itu yang sekarang tuh enggan berproses. Soalnya juga banyak yang bilang kan ya, ntar anak gua nggak mau jadi ngerasain di gua. Iya, untuk ngerasain. Betul. Gue pun gitu kalau gue punya anak, gue nggak mau anak gue adalah gue. Ya iya kan, apa jadi lo ngobrol? Nih bapaknya gue, lahir gue lagi. Anaknya langsung kumisan ya. Terus gue juga ngeliat kalau Gen Z itu lebih ambisius itu kenapa? Karena dia tuh terlalu tinggi menetapkan standar kehidupannya. Enggak juga. Gue kenal beberapa Gen Z lah ya di circle gue. Mereka tuh dari mereka lulus kuliah aja, mereka udah langsung berpikiran, gue harus kerja di sini, jejak karir gue setahun, gue naik dari staff, gue naik jadi officer naik manajer. Udah tertata ya? Udah tertata. Nah sedangkan kalau kita gini kan millennials nggak peduli bro. Iya bener. Hidup just for today. Tomorrow gimana tomorrow? Bayar sini, bayar Hari sini. ini. Karena sekarang besok. Benar. Jadi gitu, mungkin karena mereka menetapkan standarnya terlalu tinggi gitu, makanya mereka ambisius banget. Tapi sebenarnya ya positifnya dia tuh udah menata hidup dia tuh ke depan udah lebih baik gitu loh. Positifnya Iya, positifnya itu karena gue udah tahu nih setahun gue kerja di sini, gue jadi apa, kayak gitu loh. Tapi itu kalau kesampaian. Iya, Kalau nggak bang ya. betul. Kalau nggak kesampaian ke saya. Iya. Bang Jowo ya. Itu kalau kesampaian, kalau nggak kesampaian tuh bisa jadi mereka stres. Itu banyak juga kan? Iya. Banyak kan. Baik, terima kasih atas kerjasama. Atas kerjasamanya. Oh begini ya. Itu makanan FPS. Terus apa lagi keresahannya tuh? Ya banyak
Tapi ini kan di gua gua ngeliatnya kayak gitu. Kalau di tempat kerja lu Ada di tempat kerja. ambisius juga. Ambisius. Terus yang kedua itu mereka banyak yang ngeluh-ngeluh soal gaji. Nah, Karena menurut gua gaji itu apa ya, lifestyle anak-anak sekarang tuh udah high banget gitu loh. Betul. Jadi nggak seterata sama pemasukan dia dibandingin Gaya pengeluaran hidup ketinggian. Betul, Ya kan? kayak begitu. soalnya numpanin sosmed mulu. Iya, yang penting story ya nggak? Iya. Guys, gua lagi di sini nih guys. Udah nyampe mandangan. Banyak lontar. Anjing. Kalau nggak kena kopi nggak bisa kerja. Iya anjing. Iya kan? Coffee edit. Coffee edit. Coffee edit. Iya betul. Iya benar. Apa yang lewat kerja? Gak ada bilang anjing. Benar. Bener. Kalau misalnya mereka nggak kena kafein nih belum on. Iya ada. Ih, gua belum kena kopi nih, gua nggak fokus. Dan kopinya juga nggak mau yang kopi-kopi. Iyalah. Ya, Starbucks lah setidaknya Iya. Starbucks lah. Starbucks. Iya, Starbucks. Bener. Starbucks minimal beli kopi yuk. Di mana? Di Cirebon. Nggak mau. Ya gua juga nggak mau. Mau apa? Anjing. Ya ngapain kita makan pal bentong kayak gini? Beli kopi ini kenapa? Tapi kejauhan bro, kamu lagi di mana? Iya. Oh, karena jauh. Kerja lagi kerjaan. Emang gak ada pantry? Iya, gua kira mereka nggak mau karena maunya Starbucks. Iya, gua. Kan padahal kalau kita kan nggak kepengen aja tuh. Iya. Ada api ya kan. Kayak nggak kenal kapal api. Berarti salah gua juga. Sebenarnya Liong lah. Nah, pilih oke. Iya benar. Itu salah gua juga berarti. Iya. Ya karena lu udah tercemar. Terus kalau di lingkungan kerja gue ya, mereka tuh ngeluh gaji ya karena kata Batak tadi karena gaya hidupnya ketinggian. Ya, setuju. Terus juga mungkin gengsi, coy. Sama Ah, kalau yang iya. lain kan. Iya. Karena kaum-kaumnya mereka sendiri lah. Ya. Iya benar. Ya kan? Karena mereka udah standarnya tinggi, ya kan? Gaya hidupnya pasti tinggi. Terus tangan gue cuma 2 nih. Kayak gini kan. Tai. Anjing. Gua kejauhan mau bantuin. Jadi mereka tuh circle-nya tuh gengsinya tinggi juga, bro. Kan, di sini om, dalam sehari aja tuh nggak cuma di coffee itu, mungkin Iya. pindah lagi malam kemana itu sih kayak gitu. Padahal dalam pikiran itu kayak, anjing gue udah nggak duit nih, gue gimana lagi maksanya? Ya ujung-ujungnya paling pinjol. Iya, iya. Itu juga banyak sih. Ada kami, ada kita, ada kamu. Semua. Jadi pinjam temen aja. Emang sih. Ada 200 loh. Enggak. Belum ngambil duit gua. Ada pinjam dulu. Kalau gue tuh, gue nggak terlalu banyak gengsi sih di kantor gue dan lingkungan gue. Karena gue nongkrongnya sama yang pair to pair gitu. Pair itu apa sih? Apa ya? Pair to pair. Peer to peer lending. Apa sih? Enggak yang tua-tua, yang udah 80, 90 Ah, yang udah nggak bisa ada komunikasi lah pokoknya. Kagak. Lu kerja di Panti Jompo. Kagak. Lu biasanya misalkan lagi nongkrong aja lah misalnya kayak gitu. Lu pasti akan ketemu sama orang sebelah lu atau depan lu tuh yang anak-anak gengsi pasti ngomongin, zodiak lu tuh apa sih? Zodiak lu apa sih? Ah lu zodiak ini nggak cocok sama ini. Iya, benar. Nggak apa kayak gitu. Itu pasti. Itu topik apa namanya? Topik inti mereka ini. Iya, banyak banget ya. Bahasa itu pasti. Sekarang yang ditanyain mungkin kalau orang baru datang nih, baru join circle-nya masing-masing, ditanya bukan nama. Zodiak. Iya benar. Ya. Sagittarius. Enggak. Enggak. Soalnya gua ini banget. Aquarius banget. Oh, Aquarius iya. cocok sama Sagittarius sih. Oh iya. Gak ngerti. Iya. Arahnya kemana nggak tahu lagi. Tapi enggak, kalau gue bilang sih mungkin enggak cuman Gen Z doang ya, karena dilihat juga dari kaum milenial juga kali ya, mereka ngontoh ya. Oke, iya. Udah mungkin trennya Udah. kayak gitu. Karena gue juga bini gue sih yang zodiak sentris banget. Jadi Ya. dia ngeliat pasangan tuh zodiak, tapi gue nggak peduli. Tetap lu nggak peduli nih. Nggak peduli. Soalnya kan gue Aquarius, Iya. bini gue tuh Taurus. Taurus itu nggak cocok kan, tapi Lu nih merit juga. lihat gue sekarang. Iya. Tersisa kan. Meja boleh nggak beda. Sebenarnya itu berkesinambungan juga bener, tapi emang maksain aja.
Mau dilihat positif tapi nggak bisa. Berantem terus. Biru. Oh, lo Aquarius ya? Iya. Kalau lo apa? Gue Sagitarius. Ah, ya sih. Kita cocok nih. Iya, kamu kita baca nih. Biar satu. Trisam. Tapi gue lama-lama masih memahami loh, kayak misalkan Sagittarius tuh cocoknya sama apa? Coba. Apa itu apa ya? Kok gue nggak tahu ya. Kalau gue kan lagi apa Cancer. Tadi gue lihat dikit. Tidak ditakdirkan. Berarti sama dong. Sama kayak gue juga sebenarnya. Lihat bos sekarang. Belum nikah. Nggak bisa. Masih ini. Masih jauh. Enggak, kita nggak tahu ya kan. Tapi menguntungkan juga kali ya kalau menilai orang dari zodiak langsung. Iya. Ada Jadi ini nggak kayak kita kan, kalau kita kan kenal orang kan sampai akhirnya kita dirugikan dulu nih. Nah, kalau lu bicara menguntungkan, lu percaya zodiak nggak? Nah, Enggak. Nah, kalau nggak percaya, kita gimana bisa mau tahu kalau menguntungkan? Iya. Tapi gue bisa akhirnya jadi percaya. Misalkan ya, gue kenal lu nih setahun misalkan, tiba-tiba lu minjem duit nggak dibalikin, kan gue nggak nemenin lu lagi nih. Tapi kalau dari awal gue udah ngeliat dari zodiak, Tapi lu nggak pernah kan? enggak. Jangan serius dong. ini menyinggung nih kayaknya. Gue tak berarti dia ini kali. Ada lagi Sekalian ingetin. Enggak, ya mungkin itu pelajaran di hidup lo kayak gitu ya. Iya kan, Akhirnya kalau jadi kita percaya. kan gitu kan, kita akhirnya dari 10 ngerucut jadi cuma 3 kan. Kayak Kalau dari zodiak langsung kan, langsung aja, nggak usah. Berarti lu sekarang jadi percaya zodiak? Enggak juga sih. gue juga awalnya kagak sih, tapi lama-lama kok iya ya. Kenapa? Apa alasan yang bikin lo percaya zodiak? Satu ya, gue sebenarnya nggak percaya, tapi pas kalau dibaca tuh Sagittarius tuh orangnya kayak gini, benar. Misalnya kayak lu nggak suka dilarang, lu kalau ada misalkan Sagittarius tuh kalau ada di tongkrongan tuh emang dia pemecah suasana yang kayak misalkan yang lucu ya, jadi Ice breaking. iya iceberg lah, iceberg. Jadi protek dong. Bisa diprotek. Kayak gitu sih, makanya bener-bener, oh iya ya, bener juga Iya, ya. bener gitu. Iya, bener juga makanya. Tapi mungkin beberapa ada juga yang bilang kayak doyan traveling atau apa, gue enggak banget nih. Iya. Nah, lu kan Sagittarius kemana-mana nih. Iya kali ya. Sagittarius demen berpetualang bro. Iya sih. Tapi emang kalau gue lihat dia hidupnya demen berpetualang. Di Kehidupan sosial juga dia gampang banget. Dia enggak, gue mah apa ngapain apa? gue mah nggak main serang-serangan. dia demen berpetualang dia. Karena dia tuh join circle satu gitu, mencong sana mencong sini gitu. Beda sama gue sebenarnya nggak percaya, cuman gara-gara bini gue selalu bilang Aquarius tuh introvert extrovert. Jadi mereka bisa introvert, bisa extrovert gitu. Nah, ada benernya juga, gue tuh gak gampang nyaman nongkrong sama orang ya kan? Iya. Gue suka diajakin nongkrong sama dia gitu. Ah, gue malas sama lu. Iya. Tapi gue ngomong depan ini. Malas gue. Oh langsung ya? Sekali ya. Iya sih. Iya, selama ini jadi udah nyaman. Itu kan dia tuh balik lagi ke perkara Gen Z nih ya. Iya. Gara-gara itu mungkin Gen Z nggak bisa deket dengan Mungkin, dan jatuhnya kan orang Dengan apa? Dengan apa? Apa dulu deh? ngomong. Enggak, mungkin kalau udah nggak baca zodiak kayak gitu ya, mungkin udah ditanamin sama diri dia juga, kayak misalkan apa ya, cancel atau apa gitu, introvert. Nah dia jadi, iya gue introvert nih, udah jadinya dia terus menutup diri dia jatuh. Berarti kurang bisa sosialisasi in real life. Iya. Ada kayak gitu, karena menurut gua ada juga yang kayak gitu, misalkan abis ketemu orang banyak nih, udah besok bener-bener gua pure cuma di kamar doang, nggak mau ketemu orang nih karena udah habis duitnya habis. bukan capek ketemu aja, udah kering gitu. Anjing. Ngopi sono, ngopi sini. Habis. Udah. Mau minum apa lagi? Bayar sana, bayar sini. Tanggal 25 pagi gajian, sore udah di kamar. Iya. Anjing, duit gua kering. Itu introvert baru ada duit. Udah nggak ada duit. Bray, kapan Bray? Enggak, gua lagi mau tenangin diri gua dulu di kamar. Ngapain? Habis juga. Kita introvert. Kalau Gen Z tuh mereka juga open minded sih. Iya. Jadinya ya. Betul. Open minded ya karena mereka itu gampang menerima perubahan-perubahan, gampang menerima informasi-informasi baru.
Jadi mereka open minded banget. Tapi ada negatifnya tuh kalau terlalu open minded dan terlalu gampang menerima perubahan. Negatifnya adalah karena kan kita hidup di budaya timur yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, terus menjunjung tinggi rasa sopan santun terhadap yang lebih tua. Jadi mereka tuh kurang bisa membataskan diri mereka gitu, memposisikan diri mereka karena mereka udah pikir udah ke barat-baratan banget lah gitu. Kiblatnya ke sana ya? Kiblatnya ke sana pasti. Sosial media kan itu semua isinya. Iya. Terus juga kan kita lihat juga orang-orang barat kan mungkin banyak yang manggil ayah ibu pakai nama aja santai gitu. Iya. Mungkin sekarang udah banyak juga yang kayak gitu. Tapi ya tetap lah, kita orang Indonesia ya kan, kita timur, budaya timur, kita harus menetapkannya sopan santun lah setidaknya. Sopan santun, betul. Biar mereka tuh nggak lupa akar budayanya gitu. Jadi kayak misalnya masalah berpakaian aja deh. Iya. Ya kan, lagi banyak juga kemarin isunya bahas-bahas masalah berpakaian. Tolong SJW. Wah, jangan nyerang saya. Saya kita bertiga. Di backup. Bukan di backup, diajak terjun. Di backup apa beda ya. Gimana sih? Dari cara berpakaian aja kan mereka kayak misalnya disindir dikit ya. Berpakaian yang pantas lah kalau di depan umum. Bukan cara berpakaian gue yang nggak pantas, otak lo yang ngeres. Benar. Iya nggak? Tapi dia nggak bisa ini juga sih kalau dibilang tahu tempat jatuhnya kalau dibilang. Maksudnya ya kalau emang lo di outdoor mau jalan atau kemana gitu ya oke gitu pakai baju terbuka sedikit kayak gitu. Tapi kalau lo ada acara keluarga atau apa lo pakai baju kayak gitu sebenarnya nggak pantas. Tapi itu sempet gue coba ya, gue aplikasikan ke fashion gue. Lu mencoba menerima gitu ya? Coba menerima. Gue kayak acara. Dan lo nggak tahu keadaan lo seperti apa. Terus gue pernah kondangan ke temen kita ya Jan. Oh iya. Pakai sarung. Jadi pakai sarung aja. Pakai sarung. Tapi kan itu sebenarnya budaya itu gue pakai sarung NTT waktu itu. Pakai sarung, gue bener pakai sarung. Pakai sarung. Oh, buat kentrung. Tongkrongan kami dong kan. Kami dari 27 bulan Terus juga mungkin kayaknya Gen Z tuh kayaknya kurang nasionalisme gak sih? Ini sorry nih ya kalau gue salah, mungkin dibenerin aja. Bisa salah dia. Mantap Di biar dia aja dipotong di TikTok. Iya. Biar kita udah apa SD. Dia aja. Apa? Apa? Lantar disuruh ke dia aja. Enggak. Gimana ya? Jangan apa? Jangan tadi ada berapa? Ada lagi, maksud gue juga karena ngomongin TikTok tadi, gue pernah lihat juga di TikTok. Jadi kalau nggak salah tuh polisi nanya anak muda, kalau nggak salah Pancasila, kalau nggak salah Pancasila aja tuh mereka belepetan gitu loh. Iya. Ya satu. Soalnya gue Oh iya. Kalau kayak gitu ya. belepetan. Kayak gitu belepetan. Iya. Maksudnya ada yang miss doang nggak belepetan. Enggak gitu anjing. Kalau Anda bilang begini. Enggak juga. Enggak. Bukan belepetan. Makan Belepetan gitu ya? Bukan. Dia kan gini loh. Udah menganggap udahlah kalau hidup gue tuh udah kayak bareng-bareng kayak tinggal bareng sekarang sama pacarnya. Living together. Living together. Sepertinya kita tahu ya. Iya Jan. Gua kayak Tadi gua rapper. Kamu rapper lu. Kayak gitu tuh udah hal yang lumrah kan kayak bener topik ya. Ya kan memang kiblatnya mereka kan ke barat dari sosmed, iya kan? Yang mau gimana lagi? Bener-bener. Orang tuanya juga udah Mungkin mereka ngikutin Tom Samcong. kamu nggak bikin suci Ke barat. wah iya juga sih ya atau kan teman-teman like Jakbar. Tai. gue udah tahu jalan pasti dia diem lagi. Tapi ya positifnya itu Gen Z yang tadi gue bilang ya, mereka
gampang beradaptasi dengan situasi apapun gitu, perubahan situasi yang cepat, dinamis banget gitu. Apalagi dengan pertumbuhan ekonomi yang sekarang, teknologi juga, Dan mereka gampang beradaptasinya gitu. Gue salut juga kadang sama Gen Z itu. Dan untuk di teknologi mungkin dia lebih canggih lagi dibanding kita. Parah sih. Iya. Parah. Kayak misalnya mereka udah bisa copy paste gitu. Iya. Nah, rumus itu. Enggak. Semua Emang itu gampang. Ada. Gua gimana? Coding itu. Ngoding. Ya copy paste kan bapak kita juga bisa nih. Iya, Makanya bisa. Yang lain. Ctrl C. Masih. Ya, kayak, Masih. kalau gue tuh dulu tahu Excel. enggak maksud gue tahu kayak shortcut gitu paling cuma F5 doang. Reverse. Itu harus nyalain komputer kan? Biar kena virus ya. Biar paling nggak guna. Iya. Bisa. Kalau anak sekarang tuh udah luar biasa loh, kayak udah bisa nyebarin malware. Luar biasa kayak kemarin yang hacker Biorka. Emang itu Gen Z ya? Oh dia kenalan guys. Dia udah kenalan berarti. Ternyata lu tahu Biorka itu siapa guys? Spill dong. Jadi mereka ngebantu kita di masalah teknologi, ya kan? Iya. Jadi kita harus ngikutin juga, mau nggak mau kita jadi ikutan belajar bro. Ya nggak sih? Iya, Dengan betul. mereka yang cepat banget, dinamis banget kehidupannya. Dan terkadang dia ngebantu kita juga jadi darah tinggi. Kok gitu sih? Ngebantu darah tinggi. Ngebantu kita untuk darah tinggi jatuhnya gitu. Karena kan iya, sarkas ya. Udah mau habis. Udah disapuin, dikotorin lagi. Jangan lagi dia. Jangan. Ayo. Nggak ada plus minusnya lah, benar itu benar. Itu benar. Lu gimana? Ngebebani? Iya. Ya setengah ya. Membebani sana, nguntungin pernah, ya udah. Mau gimana lagi? Namanya kita berhidup berdampingan. Betul sekali. Jadi mereka perlu dibimbing, kita juga perlu dibimbing. Iya. Betul kan? Sama-sama. Jangan saling inilah. Ya saling meninggi satu sama lain Ya. gitu. Benar. Yuk, Oke. Kita sudah ya Le. Iyalah. Dengan obrolan ini. obrolan kita malam ini lo semua. Asli. Bye. Iya. Terima kasih. Lumayan.